Hai teman-teman, selamat datang kembali di channelku. Hari ini aku ingin berbagi sebuah kisah tentang Tala dan sebuah rumah istimewa yang mengubah hidupnya. Di sudut kota yang ramai, hiduplah seorang gadis bernama Tala. Setiap hari dia menjalani rutinitas yang sama. Bangun pagi, bekerja di kantor dari pagi hingga malam, pulang dalam keadaan lelah dan terlelap tanpa sempat memikirkan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup. Suatu hari, dalam perjalanan pulang yang berbeda dari biasanya, Tala memutuskan untuk mengambil rute memutar. Entah apa yang mendorongnya, kakinya membawanya ke sebuah jalan setapak yang belum pernah dia lalui sebelumnya. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah tua yang tampak hangat dan mengundang. Rumah itu tidak seperti bangunan modern di sekitarnya. Dindingnya dari kayu cedar yang menguning dimakan usia, dengan jendela-jendela tinggi yang memantulkan cahaya senja. Di halamannya yang kecil, bunga-bunga liar tumbuh bebas, menari ditiup angin sore. Ada papan nama sederhana di depan rumah itu bertuliskan, "Rumah untuk jiwa yang lelah." Tala, yang memang sedang merasa lelah dengan rutinitas hidupnya, memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Seorang wanita parubaya dengan senyum ramah menyambutnya. "Selamat datang," katanya lembut. "Aku Ibu Maya. Masuklah. Sepertinya kamu membutuhkan secangkir teh hangat." Di dalam rumah itu, Tala menemukan ketenangan yang sudah lama dia rindukan. Ruang tamunya sederhana, namun nyaman. Dengan sofa-sofa empuk dan rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Aromaterapi lavender mengambang di udara, bercampur dengan wangi teh chamomile yang disajikan Ibu Maya. Rumah ini, Ibu Maya mulai bercerita sambil menuangkan teh, adalah tempat persinggahan bagi mereka yang kehilangan arah. Di sini, kita belajar untuk berhenti sejenak, mendengarkan apa yang sebenarnya hati kita butuhkan. Sejak hari itu, Tala mulai rutin mengunjungi rumah tersebut. Dia bertemu dengan orang-orang yang juga mencari kedamaian. Ada Pak Rudi yang baru kehilangan pekerjaannya, Nina yang sedang patah hati, dan Dimas yang merasa tertekan dengan ekspektasi keluarganya. Di rumah itu, mereka tidak hanya menemukan tempat untuk beristirahat, tetapi juga komunitas yang saling mendukung. Ibu Maya mengajarkan mereka teknik meditasi sederhana, cara berkebun, dan yang terpenting bagaimana mencintai diri sendiri. Setiap sudut rumah itu memiliki ceritanya sendiri. Ada ruang musik tempat mereka bernyanyi bersama. Perpustakaan kecil untuk membaca dan menulis jurnal. Dan taman belakang yang menjadi tempat favorit Tala untuk merenung. Perlahan tapi pasti, Tala mulai menemukan kembali dirinya yang hilang. Dia belajar bahwa lelah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sinyal dari tubuh dan jiwa yang meminta perhatian. Di rumah itu, dia belajar bahwa adalah hal yang wajar untuk berhenti sejenak dan mengambil napas. 6 bulan berlalu, dan Tala telah berubah. Dia masih bekerja di tempat yang sama, tapi sekarang dia tahu bagaimana menyeimbangkan hidupnya. Dia mulai menulis sesuatu yang selalu ingin dia lakukan sejak kecil. Setiap minggu, dia membawa kue buatannya ke rumah Ibu Maya, berbagi cerita dengan pengunjung baru yang datang mencari kedamaian. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan lampu-lampu taman mulai menyala, Ibu Maya membisikkan sebuah rahasia pada Tala. "Rumah ini," katanya, "sebenarnya ada di dalam diri kita masing-masing. Tempat ini hanya mengingatkan bahwa kita semua memiliki ruang untuk pulang, untuk menyembuhkan diri." Tala akhirnya mengerti. Rumah untuk jiwa yang lelah, bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah pengingat bahwa kita semua berhak untuk beristirahat, untuk memulihkan diri, dan untuk tumbuh dengan cara kita sendiri. Kisah Tala dan rumah itu mungkin terdengar seperti dongeng. Tapi bukankah kita semua kadang membutuhkan tempat untuk berlabuh? Tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Mungkin rumah seperti itu ada di sekitar kita, atau bahkan di dalam hati kita sendiri, menunggu untuk ditemukan. Teman-teman, jika kalian merasa lelah dengan rutinitas hidup, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Carilah rumah kalian sendiri, entah itu dalam hobi, dalam persahabatan, atau dalam kesunyian yang menenangkan.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.